Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baiklah anak-anak, pada hari ini, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang pengertian bentuk akar. Nah, kalian bisa pahami dan kalian bisa lihat buku LKS kalian pada halaman 7. Ibu hanya sedikit mengulasnya. Yang pertama itu adalah tentang pengertian bentuk akar. Di mana di sini kita lihat ada 3 contoh soal. Yang pertama akar 4. Akar 4 tentu kalian sudah sangat paham, yaitu berasal dari akar 2 pangkat 2. Nah, bentuk akarnya mana? Nah, ini 2. Nah ya. Terus kemudian akar 9 itu kan berasal dari 3 pangkat 2. Maka yang kita ambil angka 3. Akar dari 9. Akar dari 16 itu berasal dari 4 kali 4. Jadi kalau ngomongin akar itu berarti dua bilangan yang sama. Artinya atau kuadrat. Boleh kalian bilang pangkat, 2 boleh kuadrat. Atau kalau ngomongin akar itu berarti kita ngomongin perkalian yang angkanya sama. Kalau di sini tidak ada angka 2, tidak ada angka 3, 4 dan sebagainya, berarti itu hanya ada 2 angka. Berarti pangkatnya 2. Pangkat 2, angka yang sama. Jadi kalau dia akar 4 ya berarti 2 kali 2, yaitu atau 2 pangkat 2 ya jawabannya 2. Nah, kemudian ada lagi yang namanya sifat-sifat dari bentuk akar. Di sini kalian bisa lihat di dalam buku LKS kalian. Kalian bisa pahami, kalian bisa baca. Di sini penjelasannya sudah ada, di mana bentuk akar N akar A pangkat M itu dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan. Artinya seperti ini. Misalnya ibu tulis di sini 3 akar 6 pangkat 2. Bagaimana kalau ibu mau buat jadi pecahan? Kamu lihat acuannya di sini. Yang di dalam M, yang di luar N. Maka berarti 6 kamu tulis. 6. Ingat, yang di dalam ini M. Berarti 2/3. Ini bentuk pecahannya. Itu kalau mau dirubah ke bentuk pecahan. Atau misalnya ibu tuliskan di sini, nih, biar lebih jelas. 4 akar 7 pangkat 3. Rubahlah ke dalam bentuk pangkat pecahan. Berarti 7. Ingat, di sini udah ada kuncinya, yang di dalam itu M, berarti kita tulis. Ini kan udah ada MN. M per N maksudnya. Berarti 3/4. Ini hanya merubah aja ya. Jadi kalian bisa pahami dari situ. Ini sudah ibu berikan contohnya. Nah, kemudian bagaimana kalau soal bentuk akarnya itu? Bu, tadi kan ibu bilang bahwa kalau ngomongin bentuk akar itu berarti dua akar yang sama. Dua akar yang sama. 2 angka yang sama. Nah, bagaimana Bu kalau ternyata dia akar 50, sedangkan nggak ada itu perkalian yang angkanya sama yang menghasilkan 50. Nah, akar 50 ini berarti dalam bentuk akar tidak ada bilangan real positif. Jika dikuadratkan hasilnya sama dengan 50, nggak ada. Karena dia tidak ada, berarti kamu cari perkalian yang angkanya itu salah satunya ada yang sama. Misalnya di sini akar 50. Nah, 50 kan ada yang salah satu ada akarnya, yaitu 25 dikali 2. Nah, kita tulis akar 25 berapa? 5. Akar 2 ada enggak? Enggak ada. Berarti tulis 2. Mau berapa lagi? Kalau akar 100 ada ya, 10. Atau misalnya mau lagi di sini akar 75. Oke? 75. Perkalian yang menghasilkan salah satu ada akarnya itu 25 dikali 3. Akar 25 berapa? 5. Akar 3. Atau berapa lagi? Akar 48. Oke, dari mana 48? Nah, kita jabarin lagi. 16 dikali 3. Akar 16 berapa? 4. Akar 3.
Kalau kamu misalnya nggak tahu banget nih dari mana ini, kamu tulis saja perkalian. 1 kali 50 sama dengan 50. 2 dikali 25 sama dengan 50. Akar 1 nggak ada, akar 50 juga nggak ada. Akar 2 nggak ada, akar 25 ada. Ada, berarti ini yang kita pakai. Itu contohnya. Jadi cara yang benar-benar awamnya. Nah, kemudian misalnya 75, akar 75. Kamu tulis saja perkalian. 1 kali 75, 75. 2 dikali 75, ada nggak? 2 kali berapa yang hasilnya 75? Atau 75 bagi 2 bisa nggak? Nggak bisa. Kalau bagi 3, bisa. 3 dikali 25, jawabannya 75. Nah, ini nggak ada akarnya, ini ada akarnya. Berarti ini pakai ini. Oke, begitupun dengan akar 48. Sama. Kalau kamu ini cara yang paling manual banget ya menurut Ibu. 1 kali 48. 2 atau 48 bagi 2 itu 24. Ini kan 48. Ini juga 48. 3 dikali 16 sama dengan 48. Akar 2 nggak ada, akar 24 nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, berarti coret. Yang dipakai ini. Oke, baiklah anak-anak, itu tentang tadi sifat-sifat. Nah, sekarang bagaimana kalau tentang operasi bentuk operasi aljabar dalam bentuk akar? Lihat di situ ada contohnya penjumlahan. Misalnya di situ A akar C, atau di sini Ibu contoh ini. Nih, misalnya kalau penjumlahan. Ini kan ada nih penjumlahan. Atau di sini ada contoh 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, karena ini akarnya udah sama, kamu gak usah jumlah akarnya. Yang kamu jumlah cukup 2 ditambah 3, berarti 5. Nah, akar 2-nya tulis akar 2. Atau boleh misalnya 3 akar 3 ditambah 3 akar 3. Ingat, akarnya sudah sama, kamu tulis akar 3. Mana yang kita jumlah? Ini. 3 ditambah 3, yaitu 6. Begitupun dalam pengurangan, sama. Yang penting bentuk akarnya itu sama. Kalau bentuk akarnya berbeda, misalnya di sini kan 3, tiba-tiba di sini 2, maka jangan kamu jumlah, tidak bisa. Dia harus bentuk akarnya sama. Nah, kemudian bagaimana kalau dalam perkalian? Perkalian sama. Kamu tinggal mengkalikan semua ruas. Meskipun di sini misalnya ini Bu akarnya 3, ini akarnya 2. Boleh Bu? Boleh kalau dalam perkalian. Yang nggak boleh dalam penjumlahan dan pengurangan. 5 dikali 6, jawabannya 30. Nah, ini akar, kamu kali. 3 dikali 2, 6. Atau Ibu kasih contoh lain lagi. 2 akar 5 dikali 3 akar 3. 2 dikali 3, 6. 5 dikali 3, 15. Oke. Nah, sekarang gini, Ibu kasih contoh yang lain. Gimana Bu? Kalau misalnya perkaliannya itu 2 akar. Misalnya di sini akar 3. Terus di sini dikali 3 akar 3. Oke. 2 dikali 3 berapa? 6. Nah, ini 3 dikali 3 akar 9. 6. Akar 9 ada kan? Ada. Berapa? 3. Berarti kamu tinggal kali. 6 dikali 3, 18. Jadi kalau ada bagian akar yang ternyata akarnya ada, maka kamu jabarin. Tapi kalau tidak ada, seperti yang ini tadi, nih, itu nggak usah. Nah, kemudian bagaimana kalau soalnya pembagian? Pun sama. Di sini ada akar 18. Ada akar 18 dibagi akar 3. Akar 18 sama aja 18 dibagi 3, yaitu akar 6. Atau misalnya akar 24 dibagi akar 6. Nah, anggap aja 24 dibagi 6 berapa? Akar
4. Nah, akar 4 ini ada nggak? Oh, ada, Bu. Boleh kamu tuliskan 2. Nah, kalau ini karena nggak ada, berarti nggak usah. Nah, kemudian Ibu rasa hanya itu saja tentang materi mengenal bentuk akar dan pangkat rasionalnya. Baiklah, untuk soal latihannya. Untuk soal latihannya nanti menyusul ya, akan Ibu kirimin fotonya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jaga kesehatan dan tetap jaga jarak. Semoga kita dilindungi dari wabah pandemi yang belum juga berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.